Halo teman-teman Orange Generation, kita akan memulai kebaktian kita hari ini. Yuk kita bangkit berdiri, dan kita akan memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, serta Tuhan yang memelihara ciptaannya sekarang ini sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita semua kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Nats panggilan beribadah hari ini diambil dari Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Shalom Regeneration semuanya. Tuhan Yesus kita sangat baik, amin. Amin. Kita bersyukur dengan kasih setianya setiap hari selalu baru untuk kita. Mari kita naikkan pujian ke Sela. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Teman-teman sekalian, mungkin kita sedang bergumul dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Namun percayalah, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Tetaplah percaya dan berpegang teguh padanya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Untuk Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
Shalom teman-teman Orange Generation yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Cici berharap semuanya dalam keadaan yang baik. Kita bersyukur karena kita boleh memasuki bulan yang ketiga di tahun 2022. Bulan Maret menjadi bulan PMPI bagi gereja kita. Kita semua diajak untuk boleh mengabarkan Injil kepada teman-teman yang kita jumpai, sehingga semakin banyak lagi yang bisa menjadi murid Kristus. Yuk teman-teman, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Kami percaya itu semua karena anugerah dan kebaikan daripada Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur karena kami akan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi yang mendengarkan, yang mengikuti kebaktian ibadah ini ya Tuhan. Tolong Engkau yang berkati setiap kami, buat kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan buat kami mau melakukan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang juga akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi dia, pakai dia dengan kuasa-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman Orange Generation yang dikasihi Tuhan, masih ingatkah kita dengan sebuah tema lagu dari sebuah film yang berjudul Keluarga Cemara? Satu syairnya berkata seperti ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Film tersebut menceritakan sebuah keluarga kecil, sederhana, tetapi di dalamnya ada sukacita, ada damai, ada ketenangan di dalam keluarganya. Sekalipun mereka tidak mempunyai harta yang berlimpah, tetapi mereka bisa merasakan sukacita, damai. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Cici yakin keluarga Cemara mungkin menjadi dambaan bagi kita semua. Keluarga yang dipenuhi dengan rasa sukacita, damai, ada kegembiraan di sana. Tetapi teman-teman, kalau kita bisa melihat keluarga kita, mungkin keluarga teman-teman, keluarganya Cici, kita mungkin sering menjumpai bahwa ada kemarahan, ada yang namanya kesedihan, ada yang namanya kemarahan. Jauh dari kata keluarga cemara, keluarga yang indah. Itu semua teman-teman, Cici renungkan kenapa bisa terjadi. Karena dosa hadir di dalam dunia ini. Dosa seringkali membuat kita rusak. Relasi antara anggota keluarga menjadi rusak. Sehingga yang terjadi adalah kemarahan. Yang terjadi adalah kesusahan. Yang terjadi adalah kesedihan, ketakutan. Dan jauh dari kata keluarga yang indah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau sudah sampai seperti itu, yang kita perlukan adalah menghadirkan Tuhan di dalam hidup keluarga teman-teman. Tetapi teman-teman, Cici yakin, kalau teman-teman mungkin bingung bagaimana caranya, Ci. Itu semuanya bisa dimulai dari diri teman-teman. Dan hari ini teman-teman, kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh yang juga berhasil memulai pertama kali menghadirkan anugerah Allah di tengah-tengah keluarganya. Yuk teman-teman, kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-34. Teman-teman buka dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-34. Cici akan membacakan buat kita semua. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat,
engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman Arise Generation, perikop kita hari ini masih berkaitan dengan ayat ataupun pasal yang sudah ada sebelumnya, teman-teman. Kalau teman-teman nanti baca, intinya dari cerita yang sebelumnya itu merupakan sebuah peristiwa di mana Paulus dan Silas mereka difitnah karena ada tuan-tuan dari roh hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Ketika Paulus dan Silas mengusir roh tenung dari hamba perempuan itu, tuan-tuan yang punya hamba ini menjadi marah, teman-teman. Akhirnya Paulus dan Silas difitnah di depan banyak orang di tengah-tengah kota Filipi. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, Paulus dan Silas akhirnya dipenjara, mereka dipukul, didera, dan lain sebagainya. Lalu mereka dimasukkan di dalam penjara. Tetapi tidak sampai di sana, penjara khusus yang dikasih oleh Paulus dan Silas. Dan penjaga khusus pula. Biasanya penjaga biasa, teman-teman. Tetapi kali ini Paulus dan Silas dijagai oleh kepala penjara langsung yang ada di Filipi. Menariknya ketika mereka ada di dalam penjara itu, teman-teman, waktu tengah malam mereka tidak sedih, mereka tidak takut, tetapi justru mereka malah memuji Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan sehingga sel-sel pintu di penjara itu menjadi terbuka. Tentunya ada gempa di sana yang Tuhan hadirkan. Dan teman-teman, menariknya seharusnya kalau Paulus dan Silas itu tidak bersalah, dia pergi, lari, kabur dari sel. Tetapi Paulus dan Silas tidak kabur, teman-teman. Dia tetap berada di dalam penjara, dia tetap ada di dalam sel tahanannya itu. Ketika kepala penjara yang terbangun dari tidurnya, dia kaget melihat bahwa semua pintu-pintu penjara sudah terbuka. Dan teman-teman, dia hendak mau bunuh dirinya. Kenapa? Karena kalau zaman dulu, teman-teman, kepala penjara atau penjaga penjara itu punya tanggung jawab untuk menjaga sel. Kalau misalnya tahanannya itu keluar, maka dia wajib harus membunuh dirinya sendiri. Kenapa? Agar tidak malu, agar tidak mendapatkan malu. Oleh sebab itu kepala penjara pada saat itu mau membunuh dirinya karena dia tahu bahwa Paulus dan Silas mungkin keluar. Dia sangkanya takut. Akhirnya dia mau bunuh dirinya tetapi dicegah oleh Paulus. Dan teman-teman, kita baca tadi, dia tersungkur lalu dia tanya, apa yang bisa aku perbuat untuk aku bisa selamat? Lalu Paulus bilang, percayalah kepada Tuhan, kamu dan seisi rumahmu akan selamat. Dan akhirnya kepala penjara itu membiarkan keluarganya juga mendengarkan Injil, mendengarkan kabar baik yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan menariknya, langsung keluarganya itu memberi diri untuk dibaptis. Dan dikatakan di ayat yang ke-34, dikatakan mereka menghidangkan makanan kepada Paulus dan Silas, dan dikatakan di sana ia sangat bergembira karena dia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau Cici mau bilang ya teman-teman, merasakan anugerah Allah di dalam kehidupan keluarga itu harus diusahakan. Itu harus ada yang memulai, teman-teman. Kalau di dalam perikop kita, yang berusaha, yang memulainya terlebih dahulu adalah kepala penjara yang ada di Filipi.
Ia terlebih dahulu merasakan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Dan dia tidak lupa mengajak seluruh anggota keluarganya untuk percaya kepada Tuhan. Dalam hal ini teman-teman, Cici yakin dan percaya teman-teman semuanya juga yang sebagai anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan yang sudah dipilih Tuhan, juga menjadi orang yang dipilih untuk memulai, untuk mengusahakan anugerah Tuhan hadir di dalam rumahnya teman-teman. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, lantas bagaimana caranya agar kita bisa menghadirkan anugerah Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga kita? Yang pertama teman-teman yang kita pelajari adalah kita harus memastikan bahwa diri kita itu sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop kita, kepala penjara pertama kali ketika dia sudah tahu bahwa Paulus dan Silas ada di dalam penjara, dikatakan di ayat yang ke-29 dikatakan bahwa kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dengan gemetar. Kepala penjara pertama kali dia memastikan bahwa dirinya, nyawanya itu selamat. Dia tidak dibunuh, dia tidak dihukum mati karena tahanannya itu pergi. Dan yang kedua, yang dia usahakan teman-teman, kepala penjara itu tanya langsung sama Paulus, apa yang bisa aku perbuat untuk aku bisa selamat? Nampak di sini teman-teman bahwa kepala penjara memastikan dirinya bahwa dia pertama harus bisa selamat. Selamat dari jasmaninya yang itu nyawanya tidak hilang. Kedua, dia berpikir bagaimana caranya dia bisa selamat. Berbicara tentang keselamatan rohani teman-teman. Dan di sini bahwa kepala penjara langsung tahu, yes, aku mau percaya sama Tuhan. Aku mau menerima keselamatan yang daripada Tuhan itu. Teman-teman, seketika kepala penjara itu sudah percaya sama Tuhan, dia memunculkan perubahan di dalam hidupnya. Kalau tadi kita baca sampai akhir, pertama dia membiarkan keluarganya itu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kedua, dia menjamu Paulus dan Silas. Dan yang ketiga, dia mempunyai hati yang gembira. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Cici gak tahu berapa lama teman-teman sudah menjadi orang Kristen. Tetapi yang Cici mau tanya, sudahkah teman-teman menerima keselamatan yang daripada Tuhan? Keselamatan ketika teman-teman sudah dapatkan, harusnya mempunyai satu gaya hidup yang berubah. Harus ada perubahan hidup yang kita punyai di dalam hidup kita. Janganlah kita sampai sama saja ketika kita sebelum mengenal Tuhan, kita hidup sama seperti ketika kita sudah mengenal Tuhan. Jangan teman-teman. Haruslah kita memiliki satu perubahan hidup di dalam diri kita. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan untuk kita semua. Apakah teman-teman sudah menerima keselamatan dari Tuhan? Jika iya, pertanyaannya, boleh yuk kita mulai list perubahan hidup apa yang sudah terjadi dalam diri kita. Banyak orang di luar sana mengatakan, yes saya sudah berubah, yes saya sudah menerima keselamatan dari Tuhan, saya sudah percaya Tuhan. Tetapi toh hidupnya masih sama saja. Tapi janganlah kita seperti itu. Biarlah kita belajar. Kita memastikan bahwa kita sudah selamat dan kita memiliki perubahan hidup di dalam diri kita. Yang kedua teman-teman, bagaimana caranya kita menghadirkan anugerah Allah dalam keluarga kita? Yang kedua, percayakanlah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dikatakan tadi di ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Teman-teman, ini berbicara tentang penyerahan diri kita kepada Tuhan. Seberapa sering
kita menyerahkan planning kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia yang take control semua yang ada di dalam hidup kita. Atau mungkin kita masih pegang hidup kita sendiri. Dan kita enggan, kita tidak mau menyerahkan sama Tuhan. Teman-teman, biarlah kita belajar untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Karena ketika kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, teman-teman, Cici yakin dan percaya Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang lebih indah dari yang teman-teman bayangkan. Termasuk ketika teman-teman ingin anggota keluarganya teman-teman, mungkin ada yang belum percaya. Percayakanlah mereka kepada Tuhan. Bawa mereka di dalam doanya teman-teman. Sehingga mereka boleh tergerak hatinya. Sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pergilah dan alamilah anugerah Allah di keluargamu. Itu menjadi tema hari ini. Dengan kita menyadari bahwa keselamatan yang kita miliki itu menjadi titik awal kita untuk kita merasakan perubahan. Dan ketika ada perubahan hidup yang terjadi, maka anggota keluarga kita yang mungkin belum percaya bisa melihat, wah dia berbeda dari sebelum mengenal Tuhan sampai setelah ia mengenal Tuhan. Sehingga anggota keluarga kita mungkin menjadi penasaran, ingin kenal Tuhan kita. Dan yang kedua teman-teman, kita harus percayakan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, bukan sebagian, sepenuhnya. Biarlah Tuhan sendiri yang mengontrol hidup kita. Dan Cici yakin kalau Tuhan sudah mengontrol hidup kita, pasti ada sesuatu yang begitu indah yang akan terjadi di dalam keluarga teman-teman, di dalam kehidupan teman-teman pribadi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengajarkan kepada setiap kita. Yuk, kita mulai dari diri kita untuk boleh mengabarkan Injil, untuk boleh mengabarkan Injil kepada keluarga kita. Dari mana? Dari hidup kita, dari gaya hidup kita, sehingga anggota keluarga kita bisa percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami boleh diajarkan Tuhan, untuk kami boleh memastikan diri kami, untuk kami boleh selamat, menerima anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Oh Tuhan, kami tahu ketika kami lemah, kami berdosa Tuhan, kami memerlukan anugerah keselamatan. Untuk kami boleh mengubah keluarga kami. Tuhan, biarlah Tuhan tolong setiap kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memulai perubahan di dalam keluarga kami. Sehingga keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan, boleh percaya dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong setiap kami. Biarlah kami semua boleh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman.
Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, thank you buat kebaktian hari ini. Dan kami sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semua Tuhan rindu agar keluarga kami semuanya dipulihkan, mengalami anugerah daripada Tuhan. Thank you karena kami boleh memuji Tuhan. Dan biarlah teman-teman Arise Generation, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberikan kita damai sejahtera mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Hello Arise Generation, welcome di bulan Maret ini. Masih dalam suasana pandemik, tapi kita tetap semangat menjalani kehidupan kita hari ini. Di bulan misi ini, kita merayakan tema besar gereja kita di PMPI ke-46 dengan tema besar Mission to Transform. Dan bagi Arise Generation semua, kita belajar dan mengeksplor banyak hal di bulan ini tentang tema besar Made for Mission. Pekan Misi Penginjilan adalah pesta rohani bagi semua jemaat di Hock Im Tong. Dan di PMPI ke-46 ini, kita berdoa agar kegerakan pemberitaan Injil, baik itu ke dalam ataupun keluar, itu bisa terjadi. Dan juga pastinya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan juga kerajaan Allah itu boleh diberitakan ke semua orang. Dan juga pastinya nama Tuhan dimuliakan. Nah, teman-teman sekalian, dalam PMPI 46 tahun 2022 ini, ditargetkan ada 6.000 orang yang mendengar kabar baik di ladang misi dan 600 orang akan dimuridkan. Inilah kesempatan bagi kita untuk dapat memuliakan Tuhan dengan cara mendukung gerakan PMPI yang ke-46. Untuk menjalankan gerakan ini membutuhkan dukungan dana, doa, dan juga daya yang besar. Nah, untuk dukungan dana, teman-teman semua bisa mendukung via QR Code yang tersedia ya. Nah, mari kita sama-sama mengikuti kegerakan ini dan kita semangat untuk boleh masuk di dalam pergerakan penginjilan ini. Yuk ambil bagian dengan movement gereja kita, dengan keluarga kita, dan diri kita pribadi. So, Rise Generation, Rise for Him.